Halo guys, sekarang materinya ini ya, mengenai flow. Flow apaan sih? Yuk kita lihat langsung ya. Ini teori dari si Mihaly Csikszentmihalyi. Namanya susah ya, nggak usah gue baca, jadi Mihaly aja, nama panjangnya susah. Nah, beliau ini terkenal banget ya sebagai peneliti yang udah 30 tahun lebih meneliti tentang kreativitas. Nah, dalam studinya dia menemukan konsep flow ini. Dia juga dibilang the father of flow sih namanya. Dan ini banyak diakui oleh para akademisi ya profesional bahwa memang ada kondisi flow ini. Ini bukunya dia ya. Salah satunya The Psychology of Engagement with Everyday Life. Jadi flow ini sebetulnya kondisi ya, sebuah state. Kondisi di mana seorang melakukan aktivitas yang menarik sekaligus menantang bagi dirinya. Jadi ada kondisi yang susah dijelaskan sih dengan kata-kata ya. Tapi ada kondisi kalau kita mengerjakan sesuatu yang menurut kita oke gitu ya, kita senangin, terus sekaligus challenging, itu nanti kondisi flow ini bisa muncul atau kita bisa masuk ke dalam kondisi flow ini. Seorang yang ada dalam kondisi flow itu bisa menjadi sangat menikmati pekerjaannya sekaligus termotivasi. Ya, jadi kalau ngerjain dalam jangka panjang tuh bisa dibilang nggak cepet capek gitu, menikmati, enak, enjoy, nggak ngeluh gitu ya, kurang lebih kayak gitu sih rasanya. Jadinya dia larut banget dalam pekerjaannya dan kesadarannya totali ada dalam pekerjaannya itu sendiri. Kalau ditanya gimana rasanya, mungkin ya sebagian dari teman-teman ada yang udah ngerasain kondisi ini tanpa disadari. Saat lo asik banget dengan pekerjaan lo gitu ya, itu bisa sebetulnya. Kalau sederhananya gini deh, ada dua sumbu gini ya, kalau yang ke atas itu tantangan, kalau yang makin ke kanan itu skills ya atau kemampuan. Nah, flow itu di tengah-tengah gitu. Karena kalau tantangannya terlalu berat, kita akan cemas gitu. Kalau skillnya low ya, kan nggak nyampe tuh. Kita dengan skill kita nggak bisa melampaui tantangannya. Nah, itu jadi anxiety, jadi cemas. Ya, kalau terlalu gampang tantangannya tapi skill kita jago, itu bosen. Jadi yang bagus flow channel itu menurut dia ya, kita ada di tengah-tengah ya, kenaikan antara tantangan dengan skill. Ini yang sering gue terapkan juga kalau gue ngajar di kampus ya. Jadi mahasiswa tuh dikasih teori, terus skillnya ditambahin, terus tugasnya makin lama gue bikin makin susah. Supaya apa? Supaya skill dia kebangun, terus challenge-nya juga makin tinggi. Jadi harapan gue sih anak-anak tuh bisa menikmati kuliah selama 1 semester. Karena tugasnya makin lama makin berat, tapi juga gue bekali dengan pengetahuan dan skill yang gue rasa mereka udah dapat gitu, udah cukup gitu ya. Nah, kalau kita passionate sama sesuatu, nah ini flow-nya akan lebih sering muncul ketimbang di pekerjaan atau aktivitas yang kita nggak minati. Jadi passion atau minat di sini agak penting ya. Nah, kayak apa sih rasanya? Nah, ini tadi saya bilang susah ya, tapi digambarkan seperti inilah kurang lebih sederhananya ya. Nothing else matters. Jadi faktor luar apapun itu udah nggak peduli lagi ya. Nggak kita pedulikan gitu. Bodoh amat lah pokoknya. Makanya teman-teman mungkin sering lihat ada pemain musik gitu ya, main gitar atau main apa, mukanya jelek gitu. Maksudnya bukan mukanya jelek, mungkin awalnya ganteng ya, tapi pas main mukanya berubah jadi gitu, jadi jelek banget lah. Banyak kan yang begini nih, jadi apa gitu. Mereka sudah nggak peduli gitu dengan dunia luarnya. Mereka cuman peduli sama apa yang dilakukan, ya kan. Ini orang-orang miring begini. Oh, bukan orang miring ya, sorry. Maksudnya mukanya jadi miring-miring gitu. Padahal skill gitarnya jago gitu ya. Ada yang aneh-aneh lah. Banyak kok. Nggak cuman artis terkenal ya. Kalian ada di level yang skill. Ya bisa manggung juga. Gue sering lihat kok. Ya banyak ada orang-orang manggung tuh ekspresinya begini gitu ya. Itu saking dia enjoy-nya. Jadi dia nggak peduli lagi ya dengan apapun yang ada di dunia sekitarnya. Ini bisa dikategorikan masuk flow juga. Ya tapi kan ini musik ya, bisa sambil melakukan ekspresi seperti ini. Kalau kalian ngerjain desain atau ngerjain tulisan ya agak aneh juga sih. Muka lo sambil begini-begini bikin desain gitu, ya nggak apa-apa sih, kalau mau nggak apa-apa juga ya. Cuman kan nggak ada yang nonton gitu. Kalau mereka kan ada yang nonton, terus mereka nggak mempedulikan sama sekali gitu faktor eksternalnya. Dia cuma fokus sama apa yang dia lakukan. Terus yang kedua ini, intense concentration ya. Konsentrasi yang intens. Nggak ada atensi atau perhatian ke masalah-masalah atau apapun. Pokoknya yang penting pekerjaannya gitu. Ada juga yang nyebutnya dengan istilah hyperfocus. Jadi fokus yang sangat-sangat dalam pada pekerjaan mereka.
Mereka nggak mikirin imbalan di masa depan, nggak mikirin masalah ntar gimana, salah atau benar, pokoknya ngerjain aja. Dan memang flow ini terjadi saat orang beraktivitas gitu ya. Apapun aktivitasnya tuh kalau benar-benar suka dan challenging, flow ini bisa muncul. Kayak misalnya Michael Jordan dulu ya. Waktu gua remaja sih dia terkenal banget dan memang jago banget, terus lidahnya suka keluar gitu ya. Banyak banget tuh sampai gue lihat di Microstock ya, di Getty Image itu ada 145 foto Michael Jordan lagi julurin lidahnya. Sampai ada yang wawancara kok ke dia ya, kenapa sih gitu. Dia bilang sih itu meningkatkan konsentrasi dia. So mungkin itu ekspresi pribadinya dia ya saat nge-flow itu ya begitu gitu. Kalau kita tahu Bruce Lee juga kan, Bruce Lee kan suka teriak-teriak kayak kejepit sleting gitu ya. Wah, gitu ya. Mungkin itu dia lagi nge-flow gitu. Dia sangat-sangat enjoy dengan apa yang dilakukannya. Nah, ini salah satu contoh dari atau kondisi rasanya flow itu seperti apa. Ya, terus selanjutnya lose yourself time to get distort. Jadi kita kehilangan diri kita ya. Maksudnya kehilangan diri kita tuh kita menjadi terhubung dengan sesuatu yang lebih besar gitu. Makanya orang-orang on fire gitu ya, serasa paling jago di lapangan kayak Michael Jordan atau siapapun lah, lo lagi jago-jagonya di lapangan, itu saya tebak sih gara-gara dia lagi masuk kondisi flow. Dirinya bisa memuai gitu, seakan-akan dia paling jago di lapangan. Walaupun pada kenyataannya belum tentu. Nah, ada Miyamoto Musashi ya untuk kasus ini bisa juga kehilangan dirinya. Dia sempat bilang ya, diri dan pedang adalah satu. Jadi saat dia berantem tuh, ya dirinya menyatu dengan pedangnya gitu. Jadinya bisa jago banget gitu ya. Ya tentu saja ada latihan-latihan lah, ada skills kan. Tadi ada kata skill sama challenge. Jadi skillnya udah tinggi, terus challenge-nya dia pernah dikeroyok 100 samurai apa kalau nggak salah. Ya terus dia bisa menang. Nah seperti itulah kurang lebih rasanya flow. Lu kayak paling jago gitu. Dan juga saya baca ya terhubung dengan sesuatu yang lebih besar. Nah sarannya apa? Berusahalah sesering mungkin untuk bisa masuk ke dalam kondisi flow. Kenapa? Karena ini ya, skill seorang tanpa sadar bisa menjadi lebih tajam. Saat kita masuk ke kondisi flow, kita enjoy banget ya, tanpa distraksi, hyper fokus gitu tuh skill kita tuh bisa terasa lebih cepat di situ. Dia bilang sih seperti itu. Temuannya si Mihaly ini ya. Terus yang kedua, seseorang bisa menjadi lebih berbahagia dalam hidupnya. Kenapa? Karena saat kita flow bener-bener ya, itu nggak kepikir masalah apapun gitu. Pressure, tekanan hidup, apa tuh kayaknya hilang gitu. Saya sih sering masuk mungkin juga saat main badminton ya. Saat gue main badminton tuh sama teman-teman gue, rasanya kayak gitu. Temen gue juga bilang, kenapa ya Gi kalau gue main badminton tuh rasanya semua masalah di rumah tuh hilang gitu. Ambekan istri, utang, apa hilang semua. Ya karena dia sebetulnya bisa masuk ke kondisi flow. Di lapangan dia full konsentrasi ke main badminton. Kalau nggak fokus ke permainan ya bisa aja kan. Kan bisa juga seorang ada di lapangan badminton, tapi pikirannya nggak di lapangan, ya nggak sih? Pikirin utang lah, ambekan istrinya, atau apa gitu. Kalau gue dan teman-teman main badminton tuh biasanya emang full total main, jadinya beban tuh hilang gitu ya. Dan akhirnya apa? Ya bisa lebih bahagia. Karena bahagia itu emang di present moment gitu ya. Kalau kita mikirin masa lalu seringkali jadi nyesel gitu ya. Ah coba gue dulu, coba gini seandainya gitu. Dan kalau mikir masa depan, larinya malah cemas. Oh, ntar gimana? Nanti kalau ini gimana? Kalau ini gimana? Nah, yang benar memang masuk ke present melalui flow ini. Kita benar-benar fokus setiap hari gitu ya. Kalau bisa masuk ke kondisi seperti ini. Itu sih sarannya Mihaly. Jadi lebih bahagia dan otomatis skillnya akan naik terus. Termasuk kreativitasnya. Karena flow state ya menurut Mihaly itu merupakan salah satu mood positif yang mendukung konsentrasi mendalam dan kreativitas. Jadi kalau udah enak kerjanya ya, mau baca buku kayak mau apa kayak kalau nge-flow tuh biasanya rasanya memang nyaman. Nah terus if you do anything well it becomes enjoyable. Nah kalau kita suka sesuatu biasanya kita bisa menikmati ya. Nah biasanya kalau udah menikmati suatu hal, makin kita dalemin suatu hal itu biasanya rasanya malah makin enak. Misalnya dulu gue cuman bisa desain poster gitu, nggak bisa bikin video. Nah makin gue dalamin video, makin apa gitu biasanya makin kompleks kan. Dan rasanya justru makin enak gitu. Karena memang makin kita mendalami sesuatu ya, itu makin heboh karya yang bisa kita bikin dan biasanya lebih memuaskan. Dan salah satu ciri flow yang paling gampang sih sebetulnya ini ya, distorsi waktu sih. Kalau teman-teman mau, yang gampang gimana sih rasanya? Distorsi waktu. Jadi tahu-tahu udah pagi ya, tahu-tahu udah jam pulang kantor, tahu-tahu tugas lo kelar, tahu-tahu udah berlalu berapa jam. Nah, kayak gitu tuh udah ciri-ciri sih.
bahwa kita benar-benar enjoy the moment ya. Tapi hati-hati, ada juga lupa waktu itu bisa nggak gara-gara kerjaan ya, bisa gara-gara lihat TikTok seharian, lihat Reels seharian, itu juga bisa lupa waktu. Kalau si Mihaly nyebutnya false flow atau flow yang salah. Tidak ada skill yang diperlukan di situ. Tapi kalau lupa waktu di sini ya dalam artian ya ada skill sama tantangan yang kita hadapi. Oke, itu aja untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.